Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshr 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah bangun di pagi hari. Sementara menunggu azan sembahyang subuh, kita bersama tokoh yang selalu kita angkat namanya, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang meninggal dunia tahun 187 Hijrah di penghujung abad kedua Hijrah. Pembicaraan tentang kata-kata hikmah, pandangan bernas Fudail bin Iyad yang mengatakan dosa yang Anda rasa kecil akan besar pada sisi Allah. Dosa yang Anda lihat besar akan kecil pada sisi Allah. Subhanallah. Jadi pandangan orang itu terhadap dosa tidak sama. Pandangan orang itu terhadap dosa tidak sama. Maka ulama mengatakan, "Lau arafan nasu azamatallahi lama asauhu," katanya. Kalau orang itu benar-benar melihat kebesaran Allah, mereka tidak mungkin berbuat perkara yang bercanggah atau berlawanan dengan kehendak Allah. Al-azamah, kebesaran, keagungan. Lau arafan nas azamatallah lama asauhu. Kalau manusia itu menyadari kebesaran Allah, tidak mungkin orang itu berbuat benda yang dilarang Allah ataupun yang bercanggah dengan perintah Allah. Subhanallah. Ini yang dibuat Al-Imam Ibnu Qudamah dalam karya beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Apa katanya tadi? Lau arafan nas azamatallah lama asauh. Kalau manusia itu menyadari kebesaran Allah, tidak mungkin orang itu tega melakukan kemaksiatan. Jadi azamatullah itulah yang melarang orang itu, mencegah orang itu dari melakukan dosa. Ini dalam kitab Minhajul Qasidin, dalam kitab Minhajul Qasidin di bawah tajuk Babut Tafakkur. Babut Tafakkur. Babut tafakkur, bab menyuruh kita berfikir. Apa katanya di sini? Yang bercakap ini Bashar Al-Hafi. Lau tafakkaran nasu azamatallahi lama asauhu. Kalau manusia itu memikirkan keagungan dan kebesaran Allah, manusia itu mesti akur kepada Allah. Al-azamah, ini yang terkandung dalam ungkapan Allahu Akbar yang dikumandangkan saat
mengajak manusia datang ke rumah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Lau tafakkara an-nas azamatullah, kalau manusia itu betul-betul memikirkan keagungan dan kebesaran Allah, tidak mungkin tidak akur, tidak mungkin tidak mematuhi Allah. Orang itu mesti patuh. Maka Abu Darda mengatakan, tafakkuru sa'ah khairum min qiyami lailah. Tafakkuru sa'ah khairun min qiyami lailah. Berpikir sesaat lebih baik daripada tahajud satu malam. Subhanallah. Begitulah mereka ya. Jadi bila mereka itu berfikir, mereka tak tegah, tak berani berbuat dosa. Bila mereka berfikir, dosa yang kecil dilihat besar. Karena peraturan itu peraturan Allah. Bila orang itu buat dosa, walaupun dosa kecil, itu kan peraturan Allah. Allah yang maha besar, berarti mesti dianggap besar. Oleh itu maka Syekh kita Fudail bin Iyad mengatakan, dosa yang Anda rasa kecil akan besar pada sisi Allah. Kalau orang itu mengecilkan dosa, dia akan betulkan jadi dosa besar. Ataupun nilainya besar. Dosa yang Anda lihat besar akan kecil pada sisi Allah. Bila kita lihat dosa itu kecil nampaknya tapi kita anggap besar, artinya kita takut melihatnya. Itu akan kecil pada sisi Allah. Jadi kalau ada 2 orang, 3 orang di rumah tuh, ayahnya, ibunya, anaknya, macam mana nilai ataupun kedudukan orang itu pada sisi Allah dilihat kepada macam mana dia melihat dosa. Dosa adalah peraturan Allah, sepatutnya dosa tetap dilihat berbahaya. Kalau kita ingat kata-kata Tuan Guru kita Ni Aziz rahimahullah mengatakan, dosa itu ibarat racun katanya. Dosa itu bagaikan racun, sedikit pun tetap berbahaya, sedikit pun tetap mempunyai risiko yang tinggi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi untuk memupuk rasa takut dan risau kepada Allah, kita perlu sentiasa berada bersama orang-orang yang dekat hatinya kepada Allah. Kita perlu sentiasa bersama orang-orang yang dekat hatinya kepada Allah, agar kita terdidik untuk melihat dosa itu besar walaupun kecil. Demikian juga sebaliknya ketaatan, ya ketaatan. Ketaatan walaupun dia ibadat sunatnya ringan, tapi kalau orang itu menganggapnya besar, dia akan besar pada sisi Allah. Kalau ibadat besar itu kalau dilihatnya ringan, tidak perlu sama dia, berarti akan rendah nilainya pada sisi Allah. Maka kita teringat dengan kata-kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan, karena jauhnya pandangan beliau, karena tingginya pandangannya, katanya apa? Dia ibaratkan orang yang salat. Orang salat. Bila orang itu salat ke rumah Allah, salat berjamaah, kalau orang itu terlambat sedikit saja, mungkin dalam 20 detik, 30 detik, 20 saat, 30 saat. Contohnya, katalah salat subuh contohnya. Sebentar lagi kita akan salat subuh ya. Kalau orang itu masuk masjid, saat dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar, ternyata dia ketinggalan sedikit. Imam sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah membaca Al-Fatihah rakaat pertama. Orang tadi terlambat sedikit. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
Imam Ghazali ini mazhab Syafi'i ya, kerugian yang dialaminya, kerugian yang menimpanya, kalau nak dibayar dengan kekayaan dunia ini semuanya, tidak terbayar. Tidak dapat dibandingkan kerugian yang menimpanya dengan semua kekayaan dunia ini. Tidak dapat di-cover. Tidak dapat menutupi kekurangannya itu. Subhanallah. Itu maka dalam konteks ini juga Rasulullah SAW berpesan dalam hadis yang selalu kita dengar. Katanya bila orang itu sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih bagus daripada segala isi dunia ini. Nilainya pada sisi Allah. Subhanallah. Subhanallah. Itu maka orang dulu bila ada yang terlambat takbiratul ihram, nanti sesudah sholat jemaah akan menanyanya, kenapa Tuhan terlambat? Kenapa Anda terlambat? Pikir-pikirlah, berarti ada silap Anda dengan Allah. Berarti ada silap Anda dengan Allah. Dalam konteks ini juga seorang ulama kenamaan Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, katanya kalau orang itu ketinggalan berbuat taat, macam tadi ketinggalan takbiratul ihram, itu adalah lantaran kesilapan dia dengan Allah. Subhanallah. Halaman 290 kitab, masih kitab yang tadi juga, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Wala yafutu ahadan salatun illa bizambin yuznibuh. Wala tafutu ahadan salatun illa bizambin yuznibuh. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang waliullah, tokoh yang banyak disebut namanya dalam karya-karya ulama-ulama di zaman awal Islam ya, berkenaan dengan ulama di zaman awal Islam. Wala yafutu ahadan salatun illa bizambin. Kalau orang itu ketinggalan satu salat ataupun ketinggalan 1 rakaat, illa bizambin, itu adalah karena dosanya. Allah menyiksanya, Allah mengujinya dengan terlambat. Nah, ini bahayanya terlambat. Nah, kalau dia terlambat dan tidak merasa terlambat, berarti dia terlambat yang besar. Besar keterlambatannya. Orang tuh terlambat sholat berjamaah, berarti katanya dosa yang membuat dia terlambat. Orang tuh terlambat pegang Quran. Kenapa dia tak pegang Quran? Berarti dosa yang menghalanginya. Nah, ini berkenaan pula dengan kesan dosa ya. Kesan dosa sangat hebat. Kesan dosa sangat hebat. Dosa akan menghalang orang dari ketaatan. Itulah maka kita perlu banyak beristighfar, banyak beristighfar, banyak beristighfar. Subhanallah. Fudail bin Iyad juga dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ini mengatakan, inni la'asillah fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi. Saat katanya Fudail terlanjur berbuat maksiat kepada Allah, dia akan nampak gejala-gejala siksaan Allah pada akhlak, pada bukan akhlak ya, pada sifat ataupun pada perbuatan himarnya. Kalau orang itu katanya terlanjur berbuat maksiat kepada Allah, macam Fudail sendiri, himarnya baulah. Mungkin tidak mau jalan, mungkin malas kerja, mungkin lambat berjalan, atau mungkin himarnya binatang kendaraannya sakit. Kalau zaman sekarang mungkin contohnya kereta rusak, mobil rusak, istri sakit, anak sakit, ada masalah bisnis, ada masalah dengan manusia, lantaran dosa. Apa katanya tadi?
inni la'asillah, saat saya berbuat maksiat kepada Allah, kalau saya terlanjur berbuat maksiat kepada Allah, katanya fa'arifu zalika fi khuluqi himari wa khadimi, saya akan dapat melihat kesannya pada kerenah tingkah laku, gerakan binatang tunggangannya dan khadam yang berkhidmat di rumahnya. Subhanallah. Kenapa orang gaji, orang yang bekerja di rumah, ataupun kalau bahasa sini amah ya, pembantu rumah tangga, kenapa ada masalah? Oh, tuan rumahnya berbuat dosa kepada Allah, lalu pembantu rumahnya, drivernya, supirnya bermasalah dengan orang tersebut. Subhanallah. Ada juga hadis Hasan, innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Ini berkenaan dengan rezeki. Orang itu akan tersekat dari rezekinya dengan sebab dosanya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Demikianlah secara umumnya ya. Secara umumnya Allah memperingatkan kita melalui lisan ataupun perkataan kekasih Allah yang dekat dengan Allah, yang peka hatinya dengan Allah untuk keperluan kita ini ya. Baik. Dosa yang Anda lihat kecil akan besar pada sisi Allah. Dosa yang Anda lihat besar akan kecil pada sisi Allah. Jadi patutnya orang mukmin itu melihat dosa itu besar walaupun kecil, supaya dia dianggap kecil pada sisi Allah. Dosa yang kecil kita akan lihat besar supaya besar pada sisi Allah. Dosa yang besar memang besar. Ketaatan yang ringan, yang simple, walaupun kelihatan kecil, kalau kita anggap besar, itu akan besar pada sisi Allah. Ketaatan yang besar, kalau kita pandang kecil, akan kecil pada sisi Allah. Dia datang sholat berjamaah, tapi dia lihatnya sholat berjamaah itu biasa-biasa saja. Kalau ada masa dia datang, tak ada masa dia hilang. Time dia datang, nilai sholatnya akan ringan pada sisi Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Subhanallah, betapa penatnya manusia di dunia ini ya. Penatnya manusia di dunia ini, dia datang sholat, tapi nilainya ternyatanya kecil. Kenapa? Karena dia melihat nilai sholat itu tidak besar. Subhanallah. Itu maka ada orang dulu bila ketinggalan sholat menangis. Bila mereka ketinggalan sholat isya berjamaah, ada di antara cerita orang dulu di zaman awal Islam, dia akan sembahyang sampai pagi. Subhanallah. Nak mengejar ketinggalannya, nak cover ketinggalannya, itu pun tak akan dapat. Bayangkan ya, bayangkan. Dalam hadis yang merangsang untuk sholat fardu isya berjamaah contohnya, orang yang datang sholat isya, fardu isya berjamaah katanya akan dinilai nilai ekstra seperti berqiyamul lail setengah malam. Subhanallah, subhanallah. Itu pun tidak sama itu ya. Tidak sama kalau orang tuh sembahyang satu malam. Tidak sama karena bila dia sholat berjamaah banyak lagi nilai ekstra yang lain, seperti contohnya sholat bersama imam, mengaminkan takminnya imam bila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bila imam amin dia amin, bila amin yang serentak dengan amin malaikat, dosanya akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala dalam shaf, pahala dalam shaf pertama. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat ya.
Mungkin kita mesti berbincang lagi tentang kata-kata yang mahal ini. Dosa yang Anda rasa kecil akan besar. Dia berinteraksi dengan media. Terlihat gejala-gejala dosa dalam media yang dia pegang. Remeh saja perasaannya. Itu akan besar pada sisi Allah. Sepatutnya orang tuh takut ya, menyesal, ataupun dia terus tutup benda yang dia lihat tuh. Mungkin dia beristighfar, mungkin dia berselawat, mungkin dia bersedekah, mungkin dia mengaji dan lain sebagainya. Begitulah caranya. Dalam hadis dikatakan, iringilah kedosaan itu dengan ketaatan supaya terhapus dosa tadi. Bila kita berinteraksi dengan gejala-gejala dosa tapi tidak ada istighfar, kemudian lihat lagi benda lain, lihat lagi, itulah menyebabkan dosa tadi jadi dosa besar, dosa yang bertimbun, dosa yang beranak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nufsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma fassultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fassultana wa iyana wal muslimin. اللهم احفظ سلطانه وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل مكروه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اكتب لنا كل الخير. اللهم يسر لنا كل خير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك بالإجابة جدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. يا لطيف يا خبير. والطف بنا فيما جرت به المقادير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.